Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai efektivitas organisasi. Dengan saya Aisyah Alia Kamila, Saya Nabila Yurahmadani. Saya Hilmi Askia Malik. Saya Rina Sabila. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Menurut Quinn dan Rothbard, efektivitas organisasi gak cuma dilihat dari hasil atau produktivitas saja, tetapi juga dari bagaimana organisasi menjalankan proses kerja, beradaptasi dengan perubahan, dan mengembangkan sumber daya manusianya. Nah, masuk ke indikator efektivitas organisasi, ini itu untuk mengetahui apakah sebuah organisasi efektif. Ada beberapa indikator yang bisa dilihat. Di antaranya adalah tercapainya tujuan organisasi, produktivitas dan efisiensi kerja, stabilitas dalam menjalankan proses, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, komunikasi dan kerjasama, serta pengembangan sumber daya manusia. Quinn dan Rothbard juga menjelaskan efektivitas organisasi melalui 4 model. Yang pertama, Human Relation Model yang berfokus pada hubungan dan pengembangan anggota. Kedua, Open System Model yang menekankan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Ketiga, Rational Goal Model yang berorientasi pada pencapaian target dan efisiensi. Dan yang terakhir, internal proses model yang berfokus pada stabilitas, koordinasi, dan pengendalian dalam organisasi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi gak cuma diukur dari keberhasilan mencapai tujuan, tetapi juga dari kemampuan organisasi mengelola proses, beradaptasi, dan mengembangkan anggotanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan awal pengukuran efektivitas organisasi. Nah, pendekatan awal yang digunakan adalah goal approach, yaitu mengukur efektivitas berdasarkan pencapaian organisasi. Namun, menurut Steers, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tujuan organisasi dapat berubah. Selain itu, ada sistem research approach yang melihat efektivitas dari kemampuan organisasi memperoleh dan mempertahankan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan informasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan internal dan stakeholder. Internal process approach menilai efektivitas berdasarkan kondisi internal organisasi seperti komunikasi, efisiensi kerja, dan stabilitas organisasi. Sedangkan strategic constituencies approach melihat efektivitas dan kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan stakeholder seperti karyawan, pelanggan, dan investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan modern pengukuran efektivitas. Pendekatan modern yang dikenal sebagai Competing Values Framework menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dan stabilitas, serta fokus internal dan eksternal. Selain itu, pendekatan multidimensional menyatakan bahwa efektivitas perlu diukur dari berbagai aspek, bukan hanya dari satu indikator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Balance Scorecard. Nah, balance scorecard ini yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton mengukur efektivitas melalui 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pendekatan ini membantu organisasi memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kinerjanya. Selanjutnya ada hubungan efektivitas organisasi dengan kinerja. Efektivitas organisasi berhubungan langsung dengan kinerja. Ketika organisasi efektif, tujuan kerja menjadi lebih jelas, proses kerja menjadi lebih terarah, dan sumber daya bisa digunakan secara optimal. Hal ini membuat setiap anggota memahami perannya, sehingga hasil kerja menjadi lebih sesuai dengan target. Jadi semakin efektif suatu organisasi, semakin tinggi pula kinerjanya. Selanjutnya terdapat faktor internal yang mempengaruhi kinerja. Kinerja organisasi juga dipengaruhi oleh faktor internal. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya agar pekerjaan berjalan lancar. Kedua, kejelasan peran supaya tidak tumpang tindih dengan tugas. Lalu ada motivasi dan kepuasan kerja yang mempengaruhi semangat serta produktivitas karyawan. Terakhir, lingkungan kerja yang kondusif juga sangat berpengaruh dalam mendukung kinerja optimal. Selanjutnya ada dampak efektivitas terhadap produktivitas kualitas.
Efektivitas organisasi berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas kerja. Jika proses kerja berjalan efisien dan terkoordinasi, maka produktivitas meningkat, kualitas hasil kerja menjadi lebih baik, dan penggunaan waktu serta sumber daya lebih efisien. Selain itu, inovasi juga lebih mudah berkembang sehingga tujuan organisasi lebih cepat tercapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penentu efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi itu tidak hanya dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan, tetapi juga dari bagaimana proses dalam organisasinya berjalan. Organisasi yang efektif itu memiliki komunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta anggota yang mampu bekerja sama dengan baik. Di sini yang pertama, faktor penentunya ada kepemimpinan. Pemimpin berperan menentukan arah organisasi, memberikan arahan, serta memotivasi anggota agar dapat bekerja secara optimal. Yang kedua, ada struktur organisasi. Struktur yang jelas membantu anggota memahami tugas, tanggung jawab, dan alur koordinasi sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur. Ketiga, ada komunikasi dan budaya organisasi. Komunikasi yang baik membantu penyampaian informasi dengan jelas, sedangkan budaya organisasi yang positif itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung kerjasama. Keempat, ada komitmen dan keterlibatan karyawan. Anggota yang memiliki komitmen tinggi itu akan lebih bertanggung jawab dan aktif berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang terakhir, kelima, ada kesejahteraan karyawan. Karyawan yang merasa sehat, aman, dan dihargai cenderung bekerja lebih produktif dan konsisten. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.